Oke, lalu nanti dari sisi penjelasan tidak terlalu banyak ya slide yang saya berikan, tapi nanti saya akan langsung tunjukkan atau langsung praktekkan bagaimana kita sudah bisa mengidentifikasi objek lalu kita implementasikan ke pemrograman ya. Nanti saya akan tunjukkan bagaimana membuat coding sederhananya ya melalui NetBeans. Di praktikum NetBeans kan yang kalian gunakan? Iya, Bu. Oke. Ya, Bu. Oke, sudah ini saya share dulu satu buah screen. Oke. Sudah bisa dilihat share screen-nya? Halo. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ini Sip. Ya, silakan diperhatikan informasi yang saya sampaikan hari ini karena sangat bermanfaat atau menjadi suatu dasar untuk pemrograman kalian di mata kuliah ini. Oke, saya biarin dulu. Oke. Ada yang belum masuk. Kenapa harus kita? Oke, sudah bisa dilihat tampilan slide-nya? Sudah, Bu. sudah, Bu. Oke, sudah ya. Seperti yang saya sebutkan tadi, kita akan membahas kembali lebih lanjut tentang konsep kelas dan objek di pemrograman berorientasi objek. Kemudian, untuk submateri hari ini, kalian nanti harus bisa mengetahui apa itu kelas blueprint dan juga kelas driver. Lalu, bagaimana cara kita menginisialisasi objek dan konstruktor? Ya, berarti hari ini kalian dapat 3 buah kosakata baru atau terminologinya, ada blueprint dan ada kelas blueprint, kelas driver, dan konstruktor. Nah, itu yang harus kalian pahami untuk hari ini dan selanjutnya. Ya. Ini kemarin kita udah kita diskusikan ya, nanti dari kasus ini saya akan perlihatkan bagaimana cara kita mengimplementasikannya ke sintaks coding sehingga nanti program kalian akan mengeluarkan output Bimo pergi ke kampus pakai motor karena jauh menggunakan konsep pemrograman berorientasi objek ya. Ini kemarin udah kita identifikasi objeknya apa saja, lalu atributnya apa saja. Nah, kemudian di sini ada istilah di dalam pemrograman berorientasi objek, kelas itu dikenal dengan kelas blueprint dan juga kelas driver. Untuk definisinya, kelas blueprint itu dia adalah kelas yang nantinya akan mendeklarasikan variabel dan metode yang nanti akan dipanggil pada proses instansiasi objek.
untuk kelas blueprint. Dia hanya mendeklarasikan variabel dan metode saja. Kemudian ada kelas driver. Fungsi dari kelas driver ini dia untuk instansiasi objek dan dia hanya berisikan metode main saja. Nah, dengan kata lain nanti kalau kalian mengimplementasikan suatu studi kasus atau membuat program menggunakan konsep PBO, wajib ada dua kelas ya. Yang tadi pertama kelas blueprint, lalu kelas driver ya. Nah, kelas blueprint ini nanti hanya berisikan deklarasi metode dan variabel saja yang nanti akan dipanggil pada saat proses instansiasi. Kemudian kelas yang kedua, kelas driver, yang nanti dia untuk instansiasi objek. Dia hanya punya metode main saja. Oke, ada yang baru masuk bentar. Oke, saya lanjut kembali. Ini adalah contoh paradigma atau contoh sederhana dari Java, pemrograman Java biasa, lalu kalian bawa ke pemrograman berorientasi objek. Oke, nah di sini coba kalian lihat bagian ini yang kotak berwarna coklat ini adalah contoh pemrograman biasa. Kenapa? Karena di sini dia hanya punya satu kelas. Kita ingin membuat sebuah program, nama kelas kita persegi panjang, di mana dia ada deklarasi variabel dan juga deklarasi metode-metodenya. Nah, lalu di sini ada metode main yang fungsinya untuk menjalankan program. Kemudian, kalau kalian bikin program seperti ini masih belum masuk ke dalam konsep berorientasi objek. Kenapa? Karena tadi saya jelaskan di awal, kalau kita ingin membuat program berbasis objek, itu harus ada dua kelas yang dipisah. Satu kelas blueprint dan satu lagi kelas driver. Ya. Tadi kelas blueprint itu kita hanya deklarasi variabel dan metode saja. Ya, coba diperhatikan di sini. Kalau yang ini tadi dia dalam satu kelas, yang PBO-nya kita pisah dia, kelas blueprint hanya punya integer panjang, integer lebar, dan void hitung luas. Kemudian kelas yang kedua yaitu kelas driver, tadi fungsinya untuk instansiasi objek. Maka kita deklarasikanlah kelas baru. Nah, di sini contohnya nama kelasnya adalah persegi panjang APP. Di mana tadi kalau kelas driver dia hanya punya satu metode, yaitu metode main. Berarti kalian deklarasikanlah metode main. Mana di dalam metode main ini barulah kalian instansiasi objek. Ya. Masih ingat di sini bentuk umum instansiasi objek? Pada video saya pada pertemuan yang lalu? Apa bentuk umumnya? Saya Bu. Ya, Nama kelas. Nama kelas. Nama kelas. Oke. Nama kelas. Nama objek. Nama objek. Diikuti dengan keyword new. Keyword new. Kemudian nama kelas dengan nama kelas buka kurung, tutup kurung, titik koma. Ya. Oke. Ya, bagus sekali, benar. Nah, untuk kalian juga harus dihafal ya bentuk umum dari instansiasi objek. Maka di sini saya punya dua buah objek yaitu persegi panjang 1 dan persegi panjang 2. Kenapa bisa diketahui bahwa nama objek kita itu persegi panjang 1 dan persegi panjang 2? Nah, ingat lagi bentuk umum dari instansiasi objek. Yang pertama dia memanggil kelasnya. Nah, ini persegi panjang ini adalah kelas blueprint. Ya, ini blueprint. Nih yang di atas. Kemudian diikuti oleh nama objek. Lalu diikuti simbol sama dengan keyword new.
Lalu ada kelasnya lagi, kelas blueprintnya. Maka kita punya 2 buah objek. Ya, oke. Berarti dari contoh pemrograman biasa, kita bawa ke paradigma PBO-nya, kita punya 2 buah kelas. Oke, selanjutnya, pada saat inisialisasi objek, ada istilah baru, inisialisasi objek. Jangan sampai menyamakan inisialisasi dengan instansiasi. Ya, kalau instansiasi itu adalah kita membuat objek. Inisialisasi kita memberikan nilai kepada objeknya. Ya, nah, kalau tadi ini yang saya tunjukkan ini kan instansiasi objek, artinya kita membuat 2 buah objek persegi panjang 1 dan persegi panjang 2. Dia belum memiliki nilai. Nilai apa? Dia belum memiliki panjang dan lebar. Dia hanya diinstansiasi aja. Lalu kalau kita ingin menginisialisasi, memberikan nilai berapa panjang dan lebar dari persegi panjang 1, maka itu istilahnya adalah inisialisasi objek. Ya, jangan sampai tertukar definisinya. Nah, informasi di sini untuk inisialisasi sebuah objek itu pengertiannya adalah proses memberikan nilai terhadap objek yang telah diinstansiasi. Kemudian, proses inisialisasi objek dilakukan pada kelas driver. Lalu, pada saat kita ingin menginisialisasi objek, kita wajib memanggil metode konstruktor yang ada di kelas blueprint. Ya, nah, sekarang kita belum tahu konstruktor itu apa. Selanjutnya akan saya jelaskan. Ya, berarti ada 3 untuk menginisialisasi objek. Definisinya dia memberikan nilai, lalu dia dilakukan di kelas driver, dia wajib memanggil metode konstruktornya. Nah, sekarang kita tahu dulu konstruktor itu apa. Di sini konstruktor itu dia adalah sebuah metode spesial ya yang dipanggil saat instansiasi objek. Lalu konstruktor itu di mana dia nama metodenya harus sama dengan nama kelas. Ingat ya. Lalu konstruktor dideklarasikan pada kelas blueprint. Ya, nah, saya kembali beri contoh kelas persegi panjang tadi. Ini saya akan menjelaskan. Tadi kita punya 2 buah kelas blueprint dan kelas driver. Karena kita ingin mengidentifikasi konstruktor itu mana, lalu inisialisasi objek itu mana, ya. Oke, bisa kalian lihat di sini di kelas blueprint, ya. Kelas blueprint tadi konstruktor itu dia adalah sebuah metode yang dia namanya sama dengan nama kelas. Perhatikan di sini. Ya, ini adalah deklarasi sebuah metode yang nama metodenya sama dengan kelas. Coba perhatikan di sini kita punya public persegi panjang. Nama kelas kita apa? Persegi panjang. Ya. Berarti nanti kalau kalian deklarasikan sebuah metode yang nama metodenya sama dengan nama kelasnya sendiri, itu adalah sebuah konstruktor. Dan konstruktor dideklarasikan di kelas blueprint-nya. Ya. Oke. Lalu di sini fungsi dari konstruktor tadi adalah untuk instansiasi objek. Kalian perhatikan di kelas driver. Di kelas driver, di dalam metode mainnya, ya, di sini setelah keyword new,
Kan tadi ada nama kelas. Kita kan baru tahu nama kelas, buka kurung, tutup kurung. Ternyata itu adalah sebuah konstruktor. Ya. Kalau di sini bagian yang saya tunjukkan ini baru nama kelas blueprint-nya. Sementara di sini ini adalah konstruktor. Ya, bagaimana cara kita bisa membedakan antara nama kelas dengan konstruktor? Kalau kelas, dia tidak punya kurung buka dan kurung tutup, seperti ini. Tapi kalau konstruktor, dia punya kurung buka dan kurung tutup. Ya, baru ini adalah konstruktor. Nah, di sini sudah saya berikan panah. Ini adalah pemanggilan konstruktor, di mana kita menginstansiasi objek persegi panjang dengan konstruktornya adalah persegi panjang. Ya. Nah, begitu juga di sini untuk instansiasi objek persegi panjang 2. Dia juga memanggil konstruktor persegi panjang. Ya. Itu adalah cara untuk memanggil konstruktor pada saat instansiasi objek. Lalu selanjutnya kita ingin menginisialisasi objek. Kita ingin memberikan nilai dari dua objek yang telah kita instansiasi tadi. Ya, nah caranya adalah apa nama objeknya, lalu tambahkan titik, panggil variabel yang akan kita berikan nilainya. Ya, artinya di sini persegi panjang 1, titik panjang sama dengan 10. Ya, berarti persegi panjang 1 dia memiliki nilai panjangnya sama dengan 10. Lalu yang kedua, persegi panjang 1 titik lebar sama dengan 5. Berarti persegi panjang 1 memiliki nilai lebarnya sama dengan 5. Nah, itu baru bisa kita ketahui persegi panjang 1 punya panjang 10, lebarnya 5. Tahapan itu adalah dikenal dengan inisialisasi objek. Nah, begitu juga untuk persegi panjang 2. Kita ingin memberikan nilai pada variabelnya. Nah, maka caranya sama seperti tadi. Dipanggil nama objeknya, lalu tambahkan titik, dipanggil variabel yang akan kita berikan nilainya. Maka kalau di barisan ini, kita bisa mengetahui persegi panjang 2, panjangnya sama dengan 8, lebarnya sama dengan 4. Ya, nah, itu adalah contoh untuk memberikan nilai atau istilah pemrogramannya inisialisasi objeknya. Oke ya, sampai di sini. Paham? Bagaimana cara menginisialisasi objek? Ya, nah, untuk slide saya tidak cukup banyak, lalu kita akan langsung coba praktekkan di pemrograman. Ya, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan dulu. Terkait tadi kita punya kelas blueprint, kita punya kelas driver, ada konstruktor, ada inisialisasi objek. Nah, ada yang ingin ditanyakan? Atau belum punya pertanyaan? Ini tanya Bu. Oke, siapa? Amirul Bu. Siapa? Amirul Bu. Oke, Amirul ya, kenapa? Itu kan yang inisialisasi objek itu tadi kan pemberian nilai Bu. Ya. Terus itu kan persegi panjang 1 kan variabelnya. Ya. Lalu? Kalau pemberian variabel itu kan instansiasi kan Bu. Itu kenapa digabung? Kalau digabung, kenapa kalau digabung tetap inisialisasi objek Bu? Yang mana yang saya gabung? Itu Bu. Panjang. Ini? Iya Bu.
Kan ada variabel dengan nilai itu, Bu. Ya, artinya di sini yang saya kotakin ini adalah proses inisialisasi objek. Kita memberikan nilai. Kalau yang baris di atasnya ini baru instansiasi. Kita hanya membuat objeknya saja. Dia belum punya nilai. Ya, kalau kalian langsung masukin coding ini tanpa ada yang di atas ini instansiasi, maka dia tidak bisa ngebaca. Dia tidak bisa mengetahui bahwa persegi panjang satu itu apa. Makanya agar dia bisa mengetahui program kita itu, kita perlu instansiasi. Ya, di sini tidak saya berikan informasi adalah instansiasi karena pada slide saya sebelumnya atau video saya sebelumnya sudah jelas itu untuk membuat instansiasi objek. Nah, di sini yang saya kotakin ini baru adalah inisialisasi objek, memberikan nilai kepada objek yang sudah kita instansiasi. Oke, Bu. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, ya Amirul. Yang lain ada yang ditanyakan? Enggak, Bu. Nggak ada? Oke, sekarang saya coba implementasi ke syntax coding dari contoh kasus kita kemarin, ya, yang ini. Oke, kita coba bikin programnya. Berarti tadi dari studi kasus ini ada berapa objek kemarin ini? Ada 3, Bu. Oke, ada 3 objek. Ya, berarti dengan kata lain, kita nanti akan ada 3 buah kelas blueprint yang akan mendeklarasikan variabel dan metode. Ya. Nah, kalau di pemrograman dikenal dengan variabel, kalau di dunia nyata kemarin apa yang dimiliki objek? Ciri atau atribut ya. Ciri atau atribut sama dengan variabel di pemrograman. Ya, kalau yang ingat, ya benar. Oh, kalau tingkah laku yang dimiliki objek sama dengan metode di pemrograman. Nggak salah. Ya? Oke? Oke, saya tambahin aja lah di sini. Ini saya duplikat, lalu kita tarik ini ke sini, kita hapus, kita tambahin table ya. Kemarin kan untuk mempermudah kalian bisa mengidentifikasi objek, kita bikin table ya. Objek ini kemarin kan apa? Ciri atau apa? Atribut ya. Oke. Ini tingkah laku. Oke, kemarin kita sepakati ada 3 objek. Objek yang pertama itu apa kemarin? Orang. Oke, orang. Saya kasih ini aku. Oke, berarti kita punya orang. Orang memiliki, sesuai dengan kasus kita, BIMU ini apa? Nama ya. Mahasiswa. Jenis kelamin. Jenis kelamin. Lalu? NIM. Boleh. Kita ambil 3 aja dulu ya, biar nggak terlalu banyak kita ngodingnya nanti. Oke, tingkah laku. Orang dia bisa ngapain? Berjalan misalnya.
Pelajar. Belajar. Senyum, Bu. Terus Berangkat kampus. tersenyum. Boleh. 4 juga. Oke, objek yang kedua. Kampus. Kampus, Bu. Oke, objek yang kedua, kampus. Kampus memiliki Lab. Nama, nama, alamat. alamat. Sambil 2 saja dulu ya, biar nggak panjang nanti itunya, codingnya. Oke, penting konsepnya nanti paham. Oke, kampus dia bisa ngapain tingkah lakunya? Tempat belajar. Oke. Tempat belajar. Lalu Tempat mengajar. tempat mengajar. Oke. Lalu objek yang ketiga, Kendaraan, Bu. ya, kendaraan. Kendaraan dia memiliki nama, Jenis. jenis, Merek. merek. Oke. Lalu dia motor bisa Belok. Berbelok, ngerem. Berjalan. berbelok. Terus Mengerem. Mengerem. oke, ngerem. Oke ya. Nah, ini dari studi kasus kita sudah punya 3 buah objek dengan ciri dan atribut. Ya, berarti tadi untuk implementasinya ke program kita punya 3 buah kelas driver. Kelas driver salah. Kita punya kelas blueprint. Kelas blueprint itu tadi gimana? Hanya deklarasi, variabel, dan Metode. Oke, berarti ini kebayang ya. Kita punya kelas orang, punya variabelnya ini, punya metodenya ini. Kemudian kita punya kelas blueprint kampus, dia punya variabel, dia punya metode. Kemudian kita punya kelas blueprint yang ketiga, kendaraan, dia punya variabel, dia punya metode. Oke, kita coba implementasi ke coding. Oke. Kita bikin project baru lah. Project baru kita ya, ini kita coba berarti ini berarti tadi saya infokan bahwa kita punya 3 buah kelas blueprint ya. Silahkan nama kelas blueprint itu sama dengan nama objek yang kalian identifikasi tadi. Ya. Nah, gimana caranya? Berarti di sini bikin kelasnya. Apa? Yang pertama kali kita bikin dulu kelas blueprintnya. Orang. Kelas orang. Ya. Lalu kita punya kelas blueprint yang kedua. Kelas
kampus. Terus kelas blueprint yang ketiga adalah kendaraan. Berarti ya kita punya 3 kelas ya, kelas blueprint. Oke, kita lihat satu persatu kelas orang. Kelas orang tadi dia punya ciri dan tingkah laku. Berarti untuk ciri ini, masih ingat deklarasi sebuah variabel? Variabel itu dia punya tipe data. Ini ya, saya blok ini. Kita akan mendeklarasikannya di sini. Nah, gimana caranya? String nama. Oke, string Nama. nama. Oke. Di koma. Terus jenis kelamin apa? String juga. Iya. String, Bu. Lalu name? Integer. Name. Name. Oke. Lalu untuk metodenya? Metode itu adalah tingkah laku yang dimiliki objek. Berjalan. Berarti, Guru. ya, ikutin aja ya. Kalau untuk metode itu lebih detailnya di materi selanjutnya, tapi untuk pembuatan metode dia seperti ini ya. Berjalan misalnya. Public void belajar. Kelihatan kan di situ? Saya zoom. Udah bagus fontnya. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Nah, berarti dari ini tadi dia punya satu lagi public void apa? Tersenyum. Tersenyum. Oke. Ya, jangan lupa dia punya kurung buka, kurung tutup. Dia punya pasangan. Kalau nggak punya pasangan, program kalian nanti bakalan error. Nah, berarti ini adalah implementasi dari tabel yang sudah kita bikin ini ke dalam sintaks coding ya. Nah, ini adalah deklarasi variabel atau atribut yang dimiliki objek. Lalu ini adalah deklarasi metode atau tingkah laku yang dimiliki oleh si objek. Nah, kalau kalian hanya mendeklarasikan variabel dan metode saja, itu adalah kelas blueprint namanya. Ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Kita punya kelas kampus. Kampus tadi dia punya apa variabelnya? Bisa lihatin lagi kan? Oke. Nama itu tipe datanya apa? String. String. String nama. Alamat? Enggak string. Lalu dia punya metode tempat belajar ya, berarti public void belajar, tempat belajar. Java itu kan dia case sensitif ya, huruf besar dan huruf kecil itu dia mempengaruhi. Lalu public void tempat mengajar. Oke, nah, maka ini adalah kelas blueprint untuk kampus. Dia hanya punya variabel dan juga metode saja. Ya, satu lagi tugas kita yang kendaraan.
Kendaraan itu dia punya, ya apa tadi kendaraan? Jenis, Bu. Ini dia ya, tiga variabel tadi kita bikin. Berarti string, nama, string, jenis. Boleh nggak ini kita bikin dalam satu baris? Boleh, Bu. Boleh, Bu. Boleh ya. Boleh, Bu. Oke. Oke, lalu ini kita punya 3 buah variabel tapi dalam satu baris deklarasinya. Lalu ini apa ini? Apa merahnya? Oh, nama lagi berarti merek ya. Berarti tugas kita udah punya variabel, lalu deklarasi apa lagi? Metode, Bu. Ya, klik, void, berjalan. Jangan lupa buka kurung, langsung enter, dia ketemu pasangannya. Tak perlu kalian tuliskan kurung perawal tutupnya. Itu untuk mempercepat pengetikan coding. Nah, silakan dibiasakan itu. Public void berbelok. Kurung, enter. Lalu satu lagi public void mengerem. Oke. Ini adalah implementasi ke coding dari tabel yang berisi objek-objek yang telah kita identifikasi. Lalu kita punya 3 buah kelas blueprint. Ya, bentar ini. Oke, nah selanjutnya apa yang kita lakukan? Tadi kan kalau kita ingin membuat program berorientasi objek, kita harus ada kelas blueprint dan kelas driver. Berarti setelah ini kita bikin apa lagi? Kelas drivernya ya. Oke, kelas driver ini seharusnya cukup satu saja. Ya, yang penting dia punya kelas blueprint. Kalau seperti ini tadi kan kita punya 3 buah objek atau 3 buah kelas blueprint, cukup satu kelas driver saja. Ya, berarti kalian bikinlah kelas baru. Ini kelas new class. Nah, misalnya apa? Nama kelas blueprint ini silakan kalian terserah, tapi harus mengikuti kaidahnya. Berarti misalnya orang ke kampus misalnya, biasanya ditambahin app. Oke, klik finish. Iya, nyusul ya, masih ada kelas. Oke, ya berarti tadi kita sudah create kelas driver. Yang masih ingat di dalam kelas driver itu kita punya metode apa tadi? Metode main. Ya, metode main. Nah, cara untuk membuat metode main, kalau di NetBeans itu biar cepet kan gimana? PSVM ya? PSVM, Bu. Ya, PSVM kita. Nah, langsung jadi. Oke. Nah, disinilah nanti kita akan melakukan instansiasi objek. Lalu inisialisasi objek. Ya. Tadi kan beda ya instansiasi sama inisialisasi. Oke. Lalu cara selanjutnya nanti kita ingin mengeluarkan output ini.
Bimo pergi ke kampus pakai motor karena jauh. Oke, bentuk umum instansiasi objek tadi apa? Diawali dengan Nama kelas. Nama kelas, nama objek sama dengan keyword new, nama kelas. Oke, Dalam berarti kurung ya benar. Kita ikutin dulu. Berarti kita nanti punya 3 objek ya. Ada objek orang, objek kendaraan, dan objek kampus ya. Karena disesuaikan tadi dengan identifikasi kalian tadi. Tadi kan kita sudah identifikasi 3 buah objek. Orang, kampus, kendaraan. Tapi sebelum kita instansiasi, kita wajib bikin kelas blueprint-nya dulu ya. Nah, baru sekarang kita instansiasi objek orang. Caranya gimana? Panggil nama kelasnya. Kelas kita tadi apa? Kelas blueprint-nya. Orang. Oke, kelas orang. Oke, ya. Orang, lalu diikutin nama objek ya. Bimo. Orang. Oh, Orang. Bimo. Oke, boleh Bimo. Bimo boleh. Lalu, apa dengan new, new? Dengan konteks. nama kelas, Ini orang. ini jangan nama kelas lagi ya. Ini tadi apa? Konstruktor ya. Oke. Oke, lalu kita instansiasi objek siapa lagi? Kampus. Nah, caranya adalah Kampus, kampus, lalu PCR, PCR PCR sama dengan new new ini kampus, kampus. ini kampus, buka kurung, tutup kurung, titik koma ya. Ya, Bu. Oke, objek yang ketiga, instansiasi objek apa lagi? Kendaraan. kendaraan, Oke, caranya kendaraan, Motor, oh, dengan new kendaraan, dengan titik koma. oke, oke, selesai ya, selesai kita instan 3 buah objek. Ada objek Bimo, ada PCR, ada motor. Ya. Kalau sampai di sini tahapan kalian, ini kita hanya instan objek kosong. Ya, kita belum punya nilai nih. Bimo ini namanya siapa? Kampus PCR ini namanya apa? Sehingga nanti kita bisa mengeluarkan output di program kita. Ya, nah, maka tahapan selanjutnya kita lakukan inisialisasi objek. Kita berikanlah nilainya. Ya. Nah, berarti kita ingin memberitahu bahwa objek Bimo itu dia namanya adalah Bimo. Caranya gimana? Kita panggil nama objeknya Bimo. Lalu tadi di slide saya apa diikuti dengan titik. Oke. Lalu nama. Ya, ini nggak perlu kalian ketikkan sampai habis ya. Caranya untuk mempercepat pengodingan titik ketik nama N. Nah, udah keluar ya pilihannya. Pilih nama. Ya. Lalu sama dengan ikutin atau sesuaikan dengan tipe data variabel nama. Tadi kan ini nama ini string kan? Untuk mengisi nilai string gimana caranya? Petik 2. Petik 2 baru Bimo. Ya. Nah, baru ini bisa diketahui objek Bimo itu namanya adalah si Bimo. Oke. Oke. Selanjutnya inisialisasi objek kampus PCR. Memang namanya PCR. Caranya gimana? Panggil nama objeknya, lalu titik, lalu langsung enter.
sama dengan apa nama kampus PCR? PCR. Nah. Lalu inisialisasi motor. Apa nama objeknya? Lalu nama, enter, lalu namanya apa? Bimo naik apa tadi ke kampus? Motor. Motor, Bu. Oke. Nah, sampai di sini kalian sudah bisa menerapkan konsep PPO dan menginisialisasi objek. Ya, nah, tugas terakhir kita adalah kita menampilkan output. Kalau seperti ini kan belum keluar output kita kan? Ya kan? Nah, coba aja, kita coba aja, jalan nggak outputnya? Daripada penasaran. Oke, artinya di sini dia tidak mengeluarkan output apapun karena kita belum menampilkan output yang akan kita tampilkan ya. Masih kosong dia ya. Ya, kosong nih ya. Bisa dilihat? Oke, ya. Nah, berarti kita cukup untuk menampilkan output ke program apa yang akan kita lakukan? Itu sederhana, kita cukup menggunakan keyword apa? Ya, kita sort ya. Apa yang kita tampilkan? Oke, sini saya kasih komen dulu, menampilkan output yaitu tadi Bimo. Apa Bimo pergi ke kampus ya? Ke kampus. Apa lagi? Saya cek dulu Pak. Kampus pakai motor karena jauh. Kampus pakai motor karena jauh. Motor karena jauh. Ya, oke. Berarti tadi yang akan kita tampilkan itu 3 buah objek, Bimo, PCR, dan motor. Oke. Caranya adalah Bimo ini tadi apa? Objek yang udah kita berikan nilai kan, ada inisialisasi kan? Berarti di sini kita panggil Bimo titik nama, lalu pergi ini tadi kan bukan objek ya, pergi ke kampus, berarti kita tambahin aja string biasa. Pergi ke. Kita enter dulu biar kelihatannya enak. Lalu kampus. Oh, berarti kampusnya bukan PCR, berarti ini kita bikin aja sini kampus ya. Nah, berarti di sini objek yang akan kita panggil adalah PCR titik nama. Lalu pakai ini kan bukan objek tadi ya, kita cetak string biasa aja. Berarti pakai motor ini tadi kan objek ya, objek motor, berarti kita panggil motor titik nama. Lalu karena jauh ini kan bukan objek, maka kita cetak biasa aja, cetak string biasa.
karena jauh. Oke, kita pastikan dulu programnya tidak error, kita save. Oke, tidak ada error. Kalau tidak ada error, bisa kita coba keluarkan outputnya, ya. Klik kanan run. Ah, sip ya, keluar output kita ya. Bimo pergi ke kampus pakai motor karena jauh. Ini tinggal dirapiin aja lagi nih. Kita rapiin aja ini pakai spasi, spasi, spasi. Oke, bisa kelihatan output program saya? Bisa, Bu. Oke ya. Nah, sip. Berarti sudah berhasil kalian membuat sebuah program untuk menampilkan output Bimo pergi ke kampus pakai motor karena jauh menggunakan konsep pemrograman berorientasi Jack. Ya, sampai di sini paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke, ini adalah oke. Bu, jawabannya Oke, ya silahkan. Nah, saya suka sekali mahasiswa yang ada pertanyaan. Silahkan. berarti yang inisialisasi nggak perlu tahu. Putus-putus. Kenapa? Berarti untuk yang inisialisasi nggak harus dibawa instansiasi kan, Chris? Oh, itu sebenarnya teknis kita aja. Boleh aja. Ini kan saya untuk menunjukkan ke kalian ini. Boleh aja instansiasi ini. Ya, kita pindahin posisinya. Posisi kan nggak ngaruh. Ini ya misalnya, ini kan. Boleh aja. Tapi kalian harus mengetahui bahwa baris 16 saya ini adalah inisialisasi. Ya, boleh. Itu teknis penulisan coding, itu posisinya aja. Boleh. Oke, Bu. Oke. Oke, yang lain? Bu, mau tanya, Bu. Ya, siapa tuh? Feren, Bu. Ya, Feren, kenapa? Waktu diinstansiasikan di depan ada nama kelas, Bu. Ya. Terus, seandainya kelas blueprint sama drivernya itu di beda package, itu bisa dipanggil nggak nama kelasnya, Bu? Mana kelas blueprint sama kelas drivernya. Kalau beda package, Bu. Kalau beda package masih bisa. Bisa. Berarti seandainya ada dua package berbeda, tapi kebetulan nama kelasnya sama, gimana, Bu? Package-nya beda, nama kelasnya sama, nggak masalah. Kalau gitu nanti yang terpanggil, Ya, kalau yang dipanggil nanti, tunggu, saya coba dulu logikanya ya. Tergantung, kalau kamu misalnya package-nya ada dua tadi ya, package 1 dan 2 dengan nama kelas yang sama gitu ya. Nah, kalian bikin kelas drivernya itu apakah di kelas 1 atau 2? Kalau kalian bikin kelas drivernya di kelas 1, berarti yang kalian panggil itu kelas blueprint-nya yang di package 1, di package yang sama. Ya. berarti tetap harus di package yang sama, Bu? Ya, di package yang sama, tapi tadi kan kelasnya sama. Ya. Makasih, Bu. Oke. Itu nanti pelajarannya ya ada konsep modifier gitu ya. Modifier itu kan fungsinya ada kelas itu dia boleh mengakses kelas lain. Ada syarat-syaratnya. Dia boleh mengakses kelas lain pada package yang berbeda.
pada package yang sama gitu. Nah, itu nanti di materi tentang modifier. Ya, lebih detailnya, lebih lengkapnya nanti dijelaskan di materi tentang modifier, itu tentang pengaksesan kelas. Itu untuk menyambung pertanyaan dari Fioren tadi. Ya, untuk sejauh ini kalian punya kelas driver sama kelas blueprint dalam satu package. Oke? Justru aku masih ada kelas bentar lagi lah ya. Oke, Fioren? Oke, Bu. Makasih, Bu. Oke, sip. Yang lain ada lagi pertanyaan? Halo? Coba kasih Sudah, saya Bu. pertanyaan. Kalau nggak ada yang bertanya, saya ngasih pertanyaan nanti. Kemudian kita. Ada, saya kasih kesempatan untuk bertanya 2 menit dulu. Silakan kalian kumpulkan pertanyaan atau ada yang ingin ditanyakan terkait materi yang saya sampaikan hari ini ataupun contoh implementasi sederhana kita ini tadi. Ini berapa kan? Kelas 9 ada yang masuk. Oke, nggak ada yang bertanya? Kalau tidak ada yang bertanya, saya kasih pertanyaannya. Yang bisa menjawab yang paling cepat, raise hand. Ya, nanti saya sebutkan namanya, lalu jawab pertanyaannya. Oke, siap? Atau ada yang bertanya dulu? Saya kasih kesempatan 1 menit lagi. Oke. Ya, Angelic, ada yang bertanya? Silakan. Halo. Yang ini. Tidak, Bu. Salah. Oke, kalau kamu salah, Ibu kasih pertanyaan, kamu wajib jawab. Ya, kenapa tadi raise hand? Oke, Angelic. Oke, pertanyaan saya, tolong dijawab. Konstruktor itu dia sebuah metode yang titik-titik apa? Lanjutannya. Konstruktor itu adalah dia sebuah metode yang titik-titik kelasnya. Metode spesial yang dipanggil pada saat instansiasi, Bu. Ya, isi titik-titik saya, konstruktor adalah metode titik-titik kelasnya. Apa jawaban titik-titiknya? Ayo.
Konstruktor adalah metode yang dipanggil instansiasi. Maaf Bu, apa Iya, suara saya tidak kedengaran? suaranya kedengaran, tapi jawabannya belum benar. Atau teman-teman yang bisa bantu coba raise hand. Jawab pertanyaan. Muhammad, apa nih? Bukan lagi Bu. Siapa tadi nih, Muhammad Hanan ya? Yang raise hand pertama kali? Saya, Bu. Oh, Muhammad Sarul Nizam. Oke, ya, Nizam. Oke, apa jawabannya? Yang tadi ya, Bu, titik-titik kelas, Bu ya. Ya, konstruktor adalah metode yang titik-titik kelasnya. Nama metodenya itu harus sama dengan nama kelasnya. Ya, benar jawabannya Nizam. Ya, konstruktor adalah metode yang namanya sama dengan kelasnya. Ya. Oke. Mau lagi pertanyaan selanjutnya? Oke, cara menghapus raise hand ini gimana sih ya? Yang lama itu masih tampil di saya ini. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Proses instansiasi objek terjadi di kelas blueprint atau kelas driver. Oke, yang pertama kali Fioren. Silahkan dijawab. Driver, Bu. Kelas driver ya. Oke, berarti proses instansiasi objek terjadi di kelas driver. Benar jawabannya, Fioren. Oke, pertanyaan selanjutnya. Siap-siap ya. Tingkah laku yang dimiliki objek di pemrograman disebut dengan? Oke, Michael Fauzan yang paling cepat. Jawabannya? Metode. Diulangi dong pertanyaannya. Tingkah laku, Bu. Ya. Ya, disebut dengan metode. Oh, metode ya. Oke, benar sekali Michael Fauzan. Ya, terima kasih, Bu. Oke. Lalu, siap-siap pertanyaan saya selanjutnya. Bentuk umum instansiasi objek. Yang paling cepat Amirul. Oke, silakan jawab Amirul. Ya, diingat bentuk umum instansiasi objek. Nama kelas, objek, new, Ya. nama kelas. Ulang lagi, nama kelas, nama objek, sama dengan new, nama kelas. Ya, nama kelas yang terakhir kita ubah ya. Tadi kita sepakati bahwa itu adalah konstruktor ya. Oh ya, Bu. Oke, berarti kita ulangi lagi. Bentuk umum instansiasi objek, nama kelas, nama objek, kelas, sama dengan new, konstruktor. Oke, sip, mantap. Amirul. Masih mau lagi pertanyaan? Oke, saya kasih pertanyaan selanjutnya. Yang paling cepat ya. Bentuk umum inisialisasi objek. Oke, Feren, paling cepat. Silakan Feren dijawab. Inisialisasi objek ya, Bu? Ya. Objek titik variabel sama dengan value titik koma. Oke, sip. Nah, mantap ini kelas ini. Lulus semua PBO-nya nih kayaknya nih. Amin. Amin. Oke, mau lagi pertanyaan selanjutnya? Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir lah ya. Karena ya saya ada meeting ya. Oke, kita. Oke, pertanyaan terakhir.
Bentuk umum deklarasi kelas. Rio, silakan. Deklarasi kelas mau bikin public void, terus dengan nama kelasnya diikuti dengan kurung kurawal. Nama kelas nggak ada void-nya. Hapus void-nya, ulang lagi. Kalau nama kelas itu dibuat dari apa, Bu? Bracket, Bu. Klik kanan, baru buat kelas. Bukan. Pertanyaan saya, bentuk umum mendeklarasikan sebuah kelas tanpa ada keyword void tadi. Mana Rio? Diawali dengan Oke, Tetot, waktunya habis. Oke, coba tadi yang raise hand, parent. Bentuk umum deklarasi kelas. Public kelas, nama kelas, buka kurung kurawal. Terus? Tutup kurung kurawal. Oh iya, jangan sampai lupa tutup kurung kurawalnya ya, karena kalau nggak punya tutup kurung kurawal, error programnya. Nah, berarti bentuk umum deklarasi sebuah kelas adalah public, nama kelas, public, keyword kelas, nama kelas, buka kurung kurawal, tutup kurung kurawal. Oke. Ya, nah silakan banyak-banyak lagi diingat-ingat, ditulis biar nggak lupa. Itu adalah dasar untuk konsep pemrograman berorientasi objek. Ya, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada? Karena nggak ada yang bertanya, dan saya juga tadi sudah melontarkan beberapa pertanyaan. Saya harapkan untuk materi kita hari ini bisa memahami dan bisa menghafalnya ya di luar kepala konsep-konsep apa yang diajarkan hari ini. Ya, kalau tidak ada pertanyaan bisa saya akhiri ya pertemuan kita hari ini. Untuk rekamannya nanti saya share ya di Google Classroom. Saya akhiri, terima kasih atas kehadirannya adik-adik semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Rekamannya kecil.